السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan insyaallah Ta'ala masih terkait tentang ilajul qulub, obat hati. Kita sedang membahas tentang obat yang sangat mujarab, yaitu obat al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi apabila kita ingin hati kita sehat, hati kita baik atau sembuh bahkan dari penyakitnya, maka jangan pernah jauh dari obat ini, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan apa yang diterangkan oleh penulis Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullah ta'ala hifdhan tamman dalam kitab beliau Islahul Qulub. Beliau melanjutkan, fa amradul qulubi as'abu min amradil abdan, lianna ghayata maradil badan an yufdiya bi sahibihi ila al-maut, wa amma maradul qalbi fayufdi bi sahibihi ila ash-shaqa'il abadi, ila ash-shaqa'il abadi, wa amma wala shifaa'a li hadzal marad illa bil ilm. Syekh mengatakan hafizahullah ta'ala bahwa penyakit hati atau penyakit hati itu as'ab, lebih susah, lebih berat min amradil abdan, bila dibandingkan dengan penyakit-penyakit badan. Sekali lagi, penyakit-penyakit hati itu lebih berat, lebih berbahaya dibandingkan penyakit-penyakit yang menimpa badan. Kenapa? Beliau katakan, li'anna ghayata maradil badan an yufdiya bi sahibihi ilal maut. Karena puncak daripada penyakit fisik, penyakit badan itu membawa dan mengantarkan penderita penyakit badan itu paling-paling puncaknya adalah ilal maut, kepada kematian. Mati udah kelar sudah. Tidak dia rasakan lagi sakit yang menyengsarakan mungkin. Selesai sudah dengan dia mati. Itu puncaknya. Adapun kata beliau, wa amma maradul qalbi, adapun penyakit hati, fayufdi bi sahibihi ila syaqa'al abadi, maka dia mengantarkan penderita penyakit hati ini, orang yang sakit hati, menderita sakit hati ini, dia akan terbawa atau diantarkan oleh penyakitnya tersebut kepada apa? Asy-syaqa'al abadi, penderitaan yang abadi yang tidak ada ujungnya. Ketika orang hatinya sakit, dengan dia mengerjakan berbagai macam bentuk penyakit-penyakit hati, dari kesyirikan, dari dosa, maksiat dan seterusnya, ini bukan hanya di dunia dia akan rasakan efeknya, tapi terus berkelanjutan sampai di akhirat kelak, waliyadzubillah. Kecuali sebelum mati dia berjuang, sebelum meninggal dia berjuang bagaimana agar hatinya yang sakit ini bisa sembuh. Dan di antara obat mujarabnya adalah al-ilmun nafi', sekali lagi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian Syekh mengatakan, wala shifaa'a li hadzal marad illa bil ilm. Beliau tegaskan di sini bahwa tidak ada obat bagi sakit yang seperti ini
ya, melainkan dengan al-ilmu, yaitu dengan ilmu. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah menyebutkan sidang Idul Jumat yang khatib cintai, bahwa beliau pernah berkata, qala ba'dul arifin, telah berkata sebagian orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak. Adapun ucapan yang tadi khatib bawakan itu dinukil oleh Syekh dari kitab Ibnul Qayyim juga dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim ya juga mengatakan rahimahullah, berkata sebagian orang yang bijak, orang yang arif, alaysal maridu idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Sebagian orang bijak nanya entah kepada muridnya, ya mungkin ini orang alim kemudian nanya kepada muridnya, bukankah orang yang sedang sakit kalau dia dicegah, dihalang-halangi, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih obat, yamut, bukankah dia akan mati orang yang sakit itu? Udah sakit enggak dikasih makan pula, enggak dikasih minum, buru-buru kasih obat, ya ujung-ujungnya yamut, dia akan mati. Itu maklumlah, ya. Bukankah begitu? Maka qalu bala, para pendengarnya, muridnya mungkin mengatakan, oh iya, atau temannya mungkin mengatakan bala, oh iya pasti benar, tentu. Orang sakit enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih obat, ya mati ujung-ujungnya. Subhanallah. Maka beliau mengatakan fakadzalikal qalb. Begitu pula kondisinya dengan hati, kata beliau. Ya, idza muni'a anhul ilm wal hikmah. Apabila hati ini dicegah, dihalang-halangi, ya, dari apa? Dari ilmu dan hikmah, maka apa? Berapa hari dikatakan dikasih batasan oleh beliau di sini malah. Beliau katakan muni'a anhul ilmu wal hikmah 3 ayyam. 3 hari malah dikasih itu. Begitu pula kondisinya hati kalau enggak dikasih asupannya, ya, enggak dikasih makanannya, ya, berupa ilmu dan hikmah. Sekali lagi khatib ulangi, bahwasanya apabila hati, ya, dicegah, dihalang-halangi dari ilmu dan hikmah, enggak dikasih asupan hati berupa ilmu dan hikmah, 3 hari saja. Enggak banyak, Pak. 3 hari saja. 3 ayyam. 3 hari saja enggak dikasih asupan ilmu ini hati, yamut. Awas, hati-hati. Bisa mati itu hati. Kelihatannya doang, jasadnya jalan di jalan, bahkan dia mungkin olahraga, bahkan dia kencang kelihatannya. Tapi hakikatnya mati. Ini nasihat orang-orang alim, orang-orang baik, orang-orang soleh terdahulu. Sidang Idul Jumat khatib cintai. Khatib hanya menyampaikan nafas mereka. Ini nasihat berharga. Hati kalau dicegah dari ilmu dan hikmah 3 hari saja, hati-hati. Yamut, bisa mati itu hati. Dari sini kita menarik satu ungkapan berharga, bahwasanya al-ilmu ta'amul qalb. Al-ilmu ta'amul qalb. Tulis tuh di pintu kita, di tembok rumah kita, biar kita termotivasi untuk selalu datang mencari ilmu agar hati kita sehat, agar hati kita sembuh, agar hati kita baik. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla. Tulis itu, ya. Bahkan jadikan status itu. Al-ilmu ta'amul qalbi. Jelas. Ilmu adalah merupakan makanan dan asupan daripada hati. Enggak dikasih asupannya, enggak dikasih makanannya, waduh. 3 hari saja kita enggak ngaji, enggak duduk di majelis ilmu, enggak belajar, ya, enggak baca kitab, enggak baca buku yang bermanfaat dan seterusnya. Habis waktu kita baca ya postingan ini, FB ini, WA itu, habis semuanya, ya. Enggak ada yang berbau ilmu dan seterusnya. Awas. Takutnya hati kita dari hari ke hari semakin sakit. Nanti kalau udah kelamaan enggak dikasih asupannya, enggak dikasih obatnya, takutnya semakin parah berujung kepada matinya hati kita, jemaah. Makanya orang kalau jarang duduk di majelis ilmu, ya, sangat dikhawatirkan dia termasuk orang yang apa? Ya, dikhawatirkan hatinya mati. Sehingga orang kalau hatinya mati, mau dinasehatin, mau diceramahin sebagai sejuta ustadz ibaratnya, susah dia untuk menerima. Karena udah terlanjur mati ya hatinya. Mudah-mudahan kita segera sebelum hati kita mati. Mari kita cari obat untuk hati kita. Sidang Idul Jumat berupa ilmu yang bermanfaat. Kemudian di sisi lain, sidang Idul Jumat khatib cintai,
bahwasanya badan kita mulai dari badan dulu. Badan kita ini, jasad kita, fisik kita ini, bukankah dia butuh kepada olahraga? Kita kalau badan kita ini dia mecut di rumah, nggak ada kerjaan, nggak ada olahraga, nggak ada gerak, mbok jalan kayak apa gitu, ya. Ya, apalagi habis makan, sebagian orang kebiasaannya mager kata orang, ya. Subhanallah. Yang kala nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan fima ma'na, bahwa kalau saya mampu untuk berjalan sekian farsakh setelah makan, saya akan lakukan rutin. Saking enggak bagusnya kalau habis makan kita mager. Kalau bisa gerak dulu dan seterusnya. Ya, takutnya jadi penyakit, ngendep dan seterusnya, enggak ada gerak dan seterusnya. Itu para ulama kita sudah luar biasa. Ibnu Qayyim sudah paham itu. Makanya Ibnu Qayyim ini tabib luar biasa nih, dokter luar biasa, profesornya dokter sudah itu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalau saya mampu habis tiap selesai makan itu untuk berjalan sekian farsakh, saya akan apa? Saya akan berjalan. Karena enggak bagus memang. Ya, akan menimbulkan banyak penyakit. Para ulama kita ternyata enggak hanya paham tentang ilmu syar'i, tapi tentang kesehatan juga mereka luar biasa. Sidang Idul Jumat yang hatib cintai. Dan bapaknya para dokter adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang para ulama kita terangkan itu berasal dari sumber yang satu, yaitu dokter pertama bagi umat ini, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ngajarin kustul hindi dan seterusnya itu siapa tuh? Kalau bukan Nabi kita, obat ini, obat itu, habbatus sauda, jinten hitam dan seterusnya. Siapa yang ngasih tahu itu? Ya, ilmunya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian sidang Idul Jumat sekali lagi, badan kita ini butuh riyadhah, butuh gerak, butuh olahraga, ya. Mesti usahakan walaupun ringan dan seterusnya ada gerak, ya. Ya, butuh diolahragakan ini badan, ya. Mesti cintai biar sehat, ya. Akan tetapi ingat satu hal sidang Idul Jumat yang hatib cintai, karena Allah tabaraka wa taala, bahwasanya hati kita juga butuh riyadhah. Hati kita butuh riyadhah. Dan jangan bikin riyadhah yang enggak jelas, yang berbau-bau syirik, ya. Jangan sampai bikin riyadhah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak tuh riyadhah yang udah kayak orang ilmu apa itu? Dorong orang dari jauh sudah jatuh. Apa itu? Subhanallah. Enggak ada Rasul, para sahabat, orang-orang saleh terdahulu punya ilmu-ilmu kayak gitu. Biasanya bantuan syaitan, biasanya ada khodamnya biasanya itu. Hati-hati sidang Idul Jumat. Ini khatib sampaikan karena kita sayang terhadap kaum muslimin. Kita cinta terhadap kaum muslimin. Yang berbau-bau syirik itu udah tinggalin saja. Yang berbau-bau ya kelena-keleni, jimat-jimat dan seterusnya, mantra-mantra yang enggak jelas bahasanya itu, marilah kita belajar pelan-pelan tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ya, tinggalkan sidang Idul Jumat. Bahkan kalau yang haram malah nggak ada istilah pelan-pelan. Tinggalkan total. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana jasad kita butuh olahraga, hati juga kita butuh olahraga. Akal kita ini butuh digerakkan, butuh dipakai, digerakkan, difungsikan. Hati kita ini butuh olahraga juga. Sidang Idul Jumat. Maka insya Allah semua kita sepakat, olahraga terbaik buat hati dan akal kita tiada lain tiada bukan kecuali apa? Ilmu. Hati ini butuh olahraga. Olahraga terbaik bagi hati dan akal kita adalah apa? Ilmu. Duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, ngaji. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah tabaraka taala. Bahkan khatib tegaskan di sini bahwasanya kebutuhan kita terhadap olahraga hati itu lebih jauh dibandingkan butuh kita terhadap ya olahraga fisik, olahraga jasad. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu luar biasa para ulama kita itu walaupun umurnya udah sepuh-sepuh, sudah aki-aki, udah lingsir-lingsir kalau bahasa kampung saya, ya saking tuanya, tapi masya Allah, ya akalnya, hatinya, akalnya itu waras, normal sampai wafat, sampai meninggal. Kenapa? Diolahragain terus hati dan akalnya dengan ilmu. Subhanallah, sidang Idul Jumat yang hatib cintai sunatullah. Maka jangan pernah malas dari menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Jamaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, agar hati kita kiranya sehat, agar kita kiranya hati kita baik. Kemudian
Ya, di akhir Syekh tadi mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, di akhir wala shifaa'a li hadzal marad illa bil ilm. Tidak ada obat bagi penyakit ini melainkan ilmu. Ya, penyakit hati ini melainkan ilmu. Ya, dan kita tahu secara umum kita sampaikan bahwa ya tidaklah mungkin Allah turunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan juga apa? Obatnya. Ya, banyak orang sakit hatinya, tapi dia nggak ngerti apa cara, bagaimana cara hatinya supaya sembuh dari sakitnya. Allahul musta'an. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidak mungkin Allah turunkan penyakit, melainkan Allah juga turunkan apa? Obatnya. Maka tenanglah wahai yang mereka merasakan sakit hatinya. Ya, dalam artian hatinya nggak sehat, penuh dengan dosa dan maksiat, masih ada kesempatan untuk sembuh. Ada obat ya yang telah Allah siapkan, telah Allah turunkan. Nggak mungkin ada penyakit, melainkan ada obatnya juga. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba da'un ad-da'a, ya fa idza usiba dawa'un ya ad-da'a bara'a bi idznillah." Ya, tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat tersebut mengenai penyakit, ya bara'a bi idznillah, akan sembuh biiznillah, dengan izin Allah. Ingat, ini menunjukkan kita garis atas ini bahwa sembuhnya kita dari penyakit, ya, baik itu penyakit badan maupun penyakit hati, itu semua kembali kepada iznillah. Kalau bukan karena izin Allah, nggak akan sembuh. Ya, badan kita kalau ngandelin obat saja dengan tanpa izin Allah nggak akan sembuh. Yang nyembuhin kita bukan dokter, bukan obat, Allah asy-syafi. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Ibrahim alaihissalam. Bila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Bukan obat, bukan dokter. Itu hanya asbab, sebab saja. Jalan ikhtiar kita, wasilah saja. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang tentang obat ini, ya, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Ahmad, alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Ini yang jadi masalah. Tentang obat yang Allah turunkan bagi setiap penyakit, masalahnya ada yang ngerti, yang tahu, ada yang nggak tahu apa obatnya. Ya, ada orang banyak ditimpa sakit, hatinya sakit dengan dosa dan maksiat, dia nggak ngerti apa obat yang baik untuk menyembuhkan hatinya tersebut, malah lari ya, mencari obat-obat katanya yang bisa menenangkan hatinya, jiwanya, malah yang haram-haram. Datang ke tempat-tempat yang haram, bahkan mengkonsumsi hal-hal yang haram. Katanya di situ dia bisa dapatkan ketenangan hati, kesembuhan bagi hatinya yang sakit. Enggak ada di situ. Ya, sidang Idul Jumat Hatib cintai Subhanahu wa taala. Ini kita tawarkan salah satu obat yang mujarab untuk supaya hati kita sembuh adalah apa? Talabul ilm, adalah menuntut ilmu, ya, berilmu, menuntut ilmu. Sidang Idul Jumat Hatib cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Dan di dalam riwayat lain juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan kullu da'in lahu dawa illal haram. Dalam arti setiap penyakit itu pasti memiliki apa? Ya, yaitu penyembuh, obat. Yang enggak ada penyakitnya sebagaimana kita sering dengar hanyalah apa? Tua dan mati, yaitu enggak ada obatnya sudah. Yang lain semua Allah telah turunkan obatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sidang Idul Jumat Hatib cintai karena Allah Azza wa Jalla. Syekh melanjutkan, فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi bumi ini melainkan dengan hujan. Alhamdulillah sudah kita beberapa hari ini diturunkan hujan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kehidupan bagi bumi ini kecuali dengan sebab hujan yang Allah turunkan. Begitu juga kiranya hati ini enggak ada kehidupan baginya, alias dia mati hati tersebut illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Walihada fa innal arda innama tahtaju ila al matari fi ba'd al awqat.
Oleh sebab itu, sesungguhnya bumi hanya saja dia butuh kepada hujan itu fi ba'dil awqat, yaitu di sebagian waktu saja, di sebagian musim memang bumi ini butuh kepada hujan. Sidang Idul Jum'ah. Akan tetapi fa idza tataba'a 'alaiha ihtajat ila inqita'ihi. Ya, apabila dia terus menerus hujan itu enggak berhenti-berhenti, ya, maka dia butuh kepada terputusnya hujan tersebut. Maksudnya apa? Ya, kalau hujan terus tiap hari sepanjang tahun, apa jadinya dunia ini? Maka dia butuh waktu di mana bumi ini tidak butuh untuk dihujankan. Ada waktunya dibutuhkan turun hujan untuk menyirami bumi ini, tapi ada saatnya juga dia tidak diturunkan hujan. Karena kalau hujan terus apa jadinya? Kita ingat di zaman Rasulullah SAW, dari Jumat sampai Jumat berikutnya nggak berhenti hujan. Apa yang terjadi di Madinah? Banjir, ya. Pada mati binatang ternak mereka, sawah mereka, ladang mereka malah hancur dan seterusnya. Seminggu, ya, kita tahu di kota Jakarta ini, subhanallah, ya, hujan sekian jam saja tidak berhenti-henti. Apa yang terjadi? Maka bumi butuh saatnya tidak diturunkan hujan. Ini bumi. Tapi ketahuilah, kata beliau, wa ammal ilmu fayuhtaju ilaihi al-qalbu bi'adadil anfas. Sedangkan hati ini, sidang Idul Jum'ah, butuh terhadap yang namanya ilmu. Itu apa? Sebanyak bilangan nafas. Enggak sebanyak hujan yang turun dari langit menyirami bumi lagi. Enggak, lebih banyak. Ya, jadi hati lebih banyak, lebih butuh disirami dengan ilmu, lebih banyak dibandingkan butuhnya bumi disirami oleh hujan. Sekali lagi, bahwasanya apa? Hati kita lebih butuh disirami ilmu terus menerus dibandingkan butuhnya bumi disirami oleh hujan. Sidang Idul Jum'ah. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, hajatul insan ila al-ilmi akthar min hajatihi ila at-ta'ami wasyarab, li'annahu yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yawmi marratan aw marratain, walakinahu yahtaju ila al-ilmi ma'a adadil anfas. Hajat dan butuhnya manusia terhadap ilmu itu lebih dibandingkan butuh mereka terhadap makan dan minum. Karena manusia butuh terhadap makan dan minum sehari itu paling banter 2 kali, 3 kali, paling sekali atau 2 kali, paling banter 3 kali kalau orang Indonesia itu. Padahal kalau orang-orang terdahulu itu makan sebenarnya 2 kali gitu kan. Kalau orang Indonesia sekarang 3 kali, luar biasa. Ya. Sidang Idul Jum'ah hati cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita butuh, kata Imam Ahmad rahimahullah, butuh terhadap yang namanya ilmu bi'adadil anfas, sebanyak bilangan nafas yang kita hembuskan. Saking butuhnya kita terhadap ilmu, dan dia adalah obat bagi hati yang sakit. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla. Khatib akhiri khutbah kedua ini dengan ucapan beliau, wa ammal ilmu fayahtaju ilaihi alqalbu bi'adadil anfas wa la yaziduhu kathratuhu illa salahan wa naf'a. Dan tidaklah hati semakin banyak ditambah, diberikan, diasupi, ya, disirami, semakin banyak hati disirami oleh ilmu, maka ilmu itu akan bertambah juga apa? Salahan wa naf'a. Hati itu akan semakin baik, semakin bermanfaat, semakin bagus, semakin baik hati itu semakin banyak disirami oleh ilmu. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, semakin langka alias jarang hati disirami oleh ilmu, maka ketahuilah hati itu akan makin rusak dan makin memudaratkan. Waliyadzubillah. Sidang Idul Jum'ah hati cintai karena Allah tabaraka wa taala. Maka kita akhiri bahwa kata beliau di sini, butuhnya atau penisbatan ilmu terhadap hati, penisbatan apa? Penisbatan retina terhadap mata. Apalah ini mata? Apa yang bisa dilihat oleh mata kalau nggak ada retinanya ibaratnya? Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai. Itulah penisbatan ilmu terhadap hati, alias butuhnya hati terhadap ilmu, butuhnya 2 bola mata kita ini terhadap yang namanya retina. Apa jadinya mata kita? Apa kondisi kita kalau nggak ada retina ini 2 bola mata aja masih cintai Allah Subhanahu wa taala, ya? Terus apa manfaatnya ini telinga kalau nggak ada gendang telinga yang dengan sebab itu kita bisa mendengar dan seterusnya? Sidang Idul Jum'ah hati cintai. Apa manfaatnya ini bibir, mulut tapi nggak ada lisan yang kita bisa berbicara, nutuk berbicara dengannya? Begitu pula
Apa jadinya kondisi hati kita kalau enggak disirami dengan ilmu sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pertemuan khutbah yang akan datang, insyaallah kita akan masuk ke hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan di antara obat hati, awas, hati-hati dari memberikan asupan yang haram buat jasad kita. Jangan sampai masuk ke jasad kita asupan yang haram. Kasihan nanti jasad kita ini dibakar neraka kalau seandainya dikasih makan gizi dari hasil usaha yang haram. Maka hadis Nu'man bin Bashir ini penting sekali untuk kita telaah, untuk kita renungi agar betul-betul ya jasad kita ini kita jaga dari masuk yang haram. Lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu tahu ternyata ya budaknya itu kasih dia makan dari modal apa? Bekas dulu nerima upah perdukunan. Ya, dulu dia jadi dukun-dukunan palsu, diberikan apa? Ya upah oleh pasiennya tersebut. Ternyata dengan itu dia berikan Abu Bakar makan, belikan Abu Bakar makan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia tahu dari mana kau dapat ini, dia kata, ini saya dari dukun abal-abalan dulu. Dengan itu saya beli ini makanan. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Saking nggak mau jasadnya ini tercampur, dikasih gizi dengan yang haram-haram. Maka apa? Dimasukkan tangannya, jari jemarinya ke mulutnya. Wah, dikeluarin. Habis isi perutnya itu dikeluarin. Karena dia nggak mau dia dalam perutnya bersemayam makanan gizi dari hasil yang haram. Kita bahas hadisnya di pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.